Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video yang tentunya akan bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua terkait dengan populasi dan sampel ya. Saya seringkali menemukan mahasiswa saat melakukan proses penelitian dalam penentuan sampel itu mereka cari yang paling mudah dan paling sedikit. Nah, itu salah ya. Tidak berdasarkan metode, tidak berdasarkan teknik yang baik, maka sebetulnya sampel yang diambil tidak bisa mewakili populasi. Nah, ini saya sering temui mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu. Jadi menentukan sampel ya, kalau yang tidak termudah ya paling sedikit. Nah, sebetulnya harus dihindari ya hal seperti itu ya. Saya sempat katakan bahwa dalam penentuan metode itu, entah itu metode penelitian atau metode pengambilan sampel, gunakanlah metode yang paling tepat, bukan yang paling cepat ataupun yang paling mudah. Nah, seperti itu. Nah, kita akan kembali lagi ke populasi ya. Populasi ini merupakan wilayah generalisasi ya. Jadi wilayah generalisasi yang terdiri dari objek ataupun subjek yang mempunyai karakteristik tertentu. Nah, itu populasi, sekumpulan karakteristik tertentu ya yang kita jadikan subjek penelitian gitu. Nah, kemudian saat kita bicara sampel merupakan bagian dari populasi, bagian dari jumlah karakteristik yang ada di populasi. Jadi kita ambil sampelnya, bagian dari populasi itu. Populasi itu besar dan peneliti tidak mungkin untuk meneliti dari semua populasi. Maka dari itu untuk menghemat ya, kita gunakan teknik sampling. Nah, maka dari itu sampling yang kita dapat itu harus mewakili populasi. Ya, sampling yang kita dapat itu harus bisa merepresentasikan populasi. Nah, nanti ada tekniknya bagaimana agar sampel yang kita ambil itu bisa mewakili populasi. Ini penting sekali ya. Kalau kita bicara populasi, itu ada populasi yang tidak terbatas, ada populasi yang terbatas. Kalau populasi yang tidak terbatas itu adalah kita tidak bisa mengetahui jumlah pasti dari populasi itu. Kalau populasi terbatas, kita tahu betul berapa jumlah populasi yang kita ambil ya. Nah, itu ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Kalau contoh yang tidak terbatas, misalnya seorang peneliti ingin meneliti bakteri ya. Nyatanya kan banyak jenis bakteri, mungkin jutaan bakteri ya, ratus juta, miliaran bakteri. Kan kita tidak tahu pasti berapa jumlahnya. Maka dari itu dikatakan populasi yang tidak terbatas. Ada tekniknya juga saat kita memiliki populasi yang tidak terbatas. Nah, bagaimana teknik sampling yang harus kita pakai? Kemudian ada populasi yang terbatas. Contoh, kita akan melakukan survei pelayanan gitu ya, kualitas pelayanan di sekolah misalnya ya, pelayanan sekolah terhadap murid. Nah, itu contoh populasi terbatas. Populasinya adalah murid itu ya, murid sekolah itu. Dan kita bisa tahu pasti jumlah muridnya berapa. Misalnya kepala sekolah memberikan data murid-murid yang sekolah di sekolah itu. Nah, itu populasinya terbatas, kita tahu betul jumlah populasinya berapa. Nah, sampel yang kita ambil tentu tadi sudah saya sebutkan bahwa harus bisa merepresentasikan populasi. Artinya
kita bisa mengeneralisasikan sampel yang kita ambil, hasil dari perhitungan kita bisa generalisasikan terhadap populasi. Ini sangat penting sekali diketahui oleh teman-teman ya. Contoh seperti ini ya, saya akan memberikan ilustrasi, misalnya kita akan memasak sebuah makanan sup misalnya ya. Cara memasak sup, kita masukkan air ke dalam panci, misalnya kita akan masak sup ayam satu panci ya. Kita masukkan air ke dalam panci, kemudian masukkan ayam, masukkan sayur, masukkan bumbu. Kita panaskan, misalnya gitu kan, itu proses memasak sup. Nah, kalau kita ingin mengetahui rasa sup itu enak atau tidak, maka kita akan lakukan mencicipi ya. Kita akan mencicipi sup itu. Jadi kalau kita ingin tahu rasa sup itu yang satu panci besar itu, kita akan mencicipi. Mencicipi itu mengambil sebagian dari sup itu. Nah, kalau misalnya enak, kita bisa menyimpulkan bahwa sup dalam panci itu enak karena kita udah mencicipi hanya misalnya setengah sendok atau seperempat sendok. Nah, itu contoh proses sampling. Nah, kasusnya begini, kalau misalnya kita memasukkan sayur, masukkan ayam, masukkan bumbu, kita tidak aduk. Saat kita mencicipi sayur itu, kita ambil sisi yang misalnya garamnya banyak, sehingga kita menyimpulkan bahwa oh ini asin, keasinan. Sementara ada orang lain yang mencicipi juga, tapi di bagian sisi yang garamnya tidak ada, dia bilang kurang asin. Nah, artinya sampel yang kita ambil saat kita bicara keasinan dan orang lain bicara tidak asin, itu sampel yang tidak merepresentasikan rasa sup. Jadi sampel itu tidak bisa mewakili. Kenapa? Karena tidak diaduk. Karena supnya tidak diaduk, sehingga si A mencicipi keasinan, si B mencicipi tidak asin. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa sup itu keasinan atau sup itu tidak asin karena memang tidak diaduk. Nah, sampel yang kita ambil berarti salah, gitu. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa simpulkan bahwa sampel, kalau kita ingin populasi ini diwakili oleh sampel, kita harus ambil secara random, artinya diaduk, ya, diacak. Proses random dalam sampling ini ya semacam proses mengaduk pada sup tadi. Sehingga kalau kita aduk supnya lalu kita cicipi, oh ini enak, berarti kita bisa simpulkan bahwa sup itu enak semuanya, dengan catatan sudah diaduk. Kalau misalnya mengatakan tidak enak, kurang garam, berarti semua sup itu kurang garam, harus ditambahkan garam, tapi dengan catatan sudah diaduk. Nah, maka dari itu agar sampel ini bisa mewakili populasi, maka harus secara random, ya, dipilih secara random. Nah, kemudian syarat populasi yang kedua, selain syarat sampel yang kedua agar bisa mewakili populasi selain diaduk atau di random adalah mengambil sampel yang cukup. Nah, tentu kalau misalnya kita cicipi dengan sendok, misalnya setengah sendok atau seperempat sendok, kita bisa merasakan sup itu cukup. Tapi kalau misalnya kita ambil dengan lidi misalnya ya, kita celupkan lidi baru kita cicipi dari lidi tersebut, itu belum mewakili populasi karena rasanya pasti hambar karena sedikit yang kita ambil sampel yang dari populasi itu. Nah, jadi begitu. Artinya agar sampel ini bisa mewakili populasi, maka sampel harus diambil secara random. Yang kedua, sampel harus cukup, ya. Nah, di sini kasus banyak mahasiswa yang mengambil sampel paling sedikit. Yang mana rumus yang bisa mereduce jumlah sampel. Nah, itu keliru ya. Jadi teman-teman semua perhatikan dengan baik teknik
metode pengambilan sampel juga penentuan jumlah sampel. Nah, di video berikutnya saya akan bahas mengenai teknik-teknik pengambilan sampel. Kemudian saya akan bahas juga penentuan jumlah sampel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.